Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali lagi bersama saya Ishakan dalam program Tokoh Kita. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berbincang dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD. Assalamualaikum Pak Menteri, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, Mas Ishakan. Baik, Alhamdulillah. Puasa berjalan baik, lancar. Mas Ishak sama ya, lancar puasanya? Sehat Pak Menteri. Ini meskipun kita ada kegiatan work from home dan ada kegiatan social distancing dan juga physical distancing, tapi silaturahmi kita melalui via media sosial seperti ini tidak terhalang ya Pak ya? Alhamdulillah tidak terhalang ya. Baik, Pak Menteri, kalau saya boleh tahu kegiatan selama WFH dan juga kegiatan selama adanya wabah COVID ini bagaimana Pak? Ya gini ya, ada kegiatan kedinasan dan ada kegiatan yang sifatnya personal, kekeluargaan. Nah yang sifatnya kedinasan sekarang tetap berjalan dan tetap penuh. Sebagian besar kalau pertemuan-pertemuan dengan Presiden dan anggota kabinet dilakukan melalui virtual seperti ini, virtual meeting gitu. Tetapi ada kalanya juga kita ketemu dalam hal-hal yang sifatnya sangat sensitif dan jumlah terbatas, kami ketemu. Itu kedinasan. Tetap tugas-tugas pokok sesuai dengan perintah undang-undang dan peraturan perundangan lain tetap berjalan. Tapi yang sifatnya personal kekeluargaan ya saya seperti halnya banyak warga masyarakat yang lain dan semua para pejabat itu berada di rumah gitu. Jadi memang kehilangan situasi-situasi yang biasa kita nikmati di bulan Ramadan kalau tidak sedang ada COVID, seperti pengajian ke berbagai tempat, buka bersama, ceramah, silaturahim dan macam-macam sekarang tidak bisa dilakukan lagi. Tapi ya itu kita harus terima sebagai satu pengalaman baru di dalam kita menjadi manusia, menjadi hamba Allah, juga menjadi pejabat, yang ini tentu akan dicatat di dalam sejarah perjalanan umat manusia, bahwa pernah pada suatu masa orang harus membatasi diri dari gerakan-gerakan fisik, menghindari atau meninggalkan perintah-perintah yang sifatnya sunnah dalam arti ahkamul khomsah gitu ya. Yang dianjurkan untuk dilakukan sekarang tidak dilakukan, tapi diganti dengan sunnah yang lain yang di rumah. Karena di rumah pun kita bisa melakukan sunnah juga kan, taraweh, ngaji, tadarus, malah volumenya bertambah. Kalau dulu mungkin satu bulan Ramadan selesai dua kali khatam gitu, setengah puasa satu, sesudah di setengah kedua satu, sekarang bisa 3 kali khatam paling tidak kan. Bisa, itu hikmahnya. Lalu kita banyak bersama keluarga di rumah, sesuatu yang dulu, puasa-puasa yang dulu sudah belasan tahun, saya jarang sekali berbuka di rumah kecuali hari pertama dan hari terakhir gitu. Karena selalu pergi ke luar kota, ke tempat kolega-kolega, ke tempat organisasi untuk buka bersama, taraweh di mana-mana. Nah sekarang ini harus di rumah terus. Itu satu hikmah yang juga harus disyukuri. Ya, ini di tahun 2020 ini dibuktikan kalau media sosial ini sangat penting sekarang ya Pak ya untuk menjalin komunikasi dan koordinasi. Bagaimana dengan koordinasi dengan kementerian Bapak Pak? Lancar Pak? Mantap, saya koordinasi dengan kementerian tetap berjalan. Caranya begini, saya sesekali ke kantor. Tetapi kalau saya tidak ke kantor, hubungan-hubungan resmi dilakukan melalui ya media seperti yang kita lakukan sekarang ini, virtual. Tetapi sering juga kalau saya di rumah minimal 5 atau 4 orang gitu setiap hari pejabat-pejabat eselon satunya itu datang ke tempat saya untuk membicarakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Jadi tugas pokoknya itu tetap tergarap dan terjaga dengan baik gitu. Meskipun kita dalam serba keterbatasan gerak, kita tetap menjaga physical distancing.
meskipun dengan staf. Dampak dari wabah COVID-19 ini kan begitu terasa di dunia, bahkan tidak hanya di dunia, di Indonesia juga sangat terasa ya Pak ya. Apalagi di saat ini kondisi Indonesia, Muslim terutama di bulan Ramadan mengalami kondisi yang seperti ini. Banyak sekali yang harus kita jadikan tantangan sebenarnya seperti itu. Seperti bertarawih di rumah, tidak di masjid, begitu. Kemudian juga mungkin positifnya adalah bisa berkumpul bersama keluarga. Tapi bagaimana pendapatnya ini dari Pak Menteri sendiri? Sekarang masjid-masjid sudah tidak melakukan ibadah tarawih, kemudian juga melakukan dakwah ataupun syiar melalui media sosial seperti kita sekarang ini. Bagaimana Pak Menteri? Saya kira satu segi bagus juga membuat pola baru di dalam komunikasi antar umat. Jadi melalui virtual, saya misalnya ceramah melalui televisi juga hanya direkam, tidak datang sendiri dalam live gitu. Ke masjid-masjid saya direkam gitu. Itu satu pola hubungan baru yang mungkin ke depan bisa dikembangkan secara lebih kreatif. Tetapi yang kedua, karena hubungan lama itu memberikan kenikmatan kita di dalam bergaul di tengah-tengah masyarakat, mari kita sekarang taati protokol COVID-19 ini agar nanti keadaan bisa kembali normal sehingga masjid-masjid yang sekarang kosong bisa segera difungsikan kembali sebagaimana mestinya. Saya yakin atau sekurang-kurangnya berharap dengan sepenuhnya pada bulan Ramadan berikutnya kita sudah akan normal menikmati suasana-suasana yang lalu-lalu. Di zaman Nabi juga pernah terjadi dan banyak diriwayatkan oleh berbagai hadis sahih dengan berbagai matan hadisnya yang berbeda-beda, tapi substansinya sama. Yang mengatakan ya kalau ada penyakit begitu supaya dihindari, karena menghindari penyakit itu sifatnya wajib, sedangkan sholat tarawih ke masjid, pulang kampung atau mudik itu kan sifatnya sunnah. Itu sunnah dalam arti itu hanya ciptaan manusia tetapi berpahala. Misalnya mudik itu ya, itu kan di dalam tradisi Islam yang murni, yang asli tidak ada mudik. Lebaran halal bihalal sesudah sholat Id itu tidak ada. Di Mekah misalnya habis sholat ya seperti sholat subuh biasa, selesai ya selesai gitu. Tetapi Indonesia membuat budaya Islam yang baru, yaitu sekalian kita habis berpuasa, dosa kita diampuni oleh Allah. Kalau puasa baik, mari kita sekarang saling minta maaf di antara manusia. Muncullah tradisi lebaran, muncullah tradisi mudik. Yang sebenarnya minta maaf itu kalau menurut Al-Quran harus dilakukan secepatnya, tidak senunggu lebaran. Di situ ada kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Gitu. Itu apa? Artinya bercepatlah kamu mencari ampun Allah. Siapa yang mencari ampun Allah itu? Mencari ampun Allah itu antara lain orang yang saling memaafkan. Ya, ada membelanjakan harta dengan benar dalam keadaan susah dan senang, kemudian menahan amarah, kemudian wal afinan nas, saling memaafkan. Artinya dilakukan tidak harus sesudah hari raya. Kapanpun itu bisa dilakukan. Itulah yang terjadi di Mekah dan negara-negara Arab lain. Tapi kita menciptakan budaya Islam dulu. Sejak zaman Bonang mengatakan, ayo kumpul sekalian minta maaf yuk. Sekalian apa? Sekalian kita ini bersih gitu ya. Laku sing papat. Apa laku sing papat itu ya pertama bersih, kemudian suci kembali dan sebagainya. Itu kupat itu laku sing papat itu yang dikatakan, lalu menimbulkan tradisi lebaran, saling memaafkan itu. Nah itu yang dikatakan dulu oleh para pendahulu kita, dan ini kemudian di dalam agama hal-hal yang baik seperti ini, silaturahim yang ajaran ritualnya tidak diajarkan oleh agama tapi kemudian kita ciptakan sebagai kebiasaan, itu dalilnya menjadi al-adatu muhakkamatu. Kebiasaan yang baik itu dihukumkan, diberi hukum. Kalau baik ya hukumnya baik, menjadi sunnah. Nah sekarang kita tidak lakukan itu karena ini sunnah, kita hindari dulu penyakit COVID ini. Mudah-mudahan tahun depan gitu kita bisa normal kembali. Begitu. Ya, jangan beranjak pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara yang satu ini.